Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa ya adik-adik yang rumah. Sekarang kita mau beribadah yuk. Sekarang semuanya jangan dulu aktivitasnya ditinggalin dulu. Sekarang fokus ke ibadah. Romnu. Nah adik-adik yang rumah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari adik-adik di rumah mempersiapkan hati dan pikirannya untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik di rumah. Oke adik-adik di rumah, semua bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Yuk. Tahu kan lagunya? Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Tahu gak bang ya? Tahu dong, Bang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Sekali lagi adik-adik ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Siapa? Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Adik-adik di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sampai saat ini kami bisa menikmatinya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kehidupan kami. Terima kasih juga atas adik-adik yang di rumah bisa beribadah, bisa juga mengikuti ibadah Tuhan. Berkati mereka Tuhan agar supaya fokus kepada hari ini, ibadah di minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar lagi adik-adik yang di rumah akan mendengarkan firman-Mu, akan mendengarkan perkataan-Mu. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran mereka agar supaya firman yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya tersampaikan dan dapat dilakukan oleh adik-adik kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji memuliakan nama-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang adik-adik yang rumah buka Alkitabnya. Abang tunggu ya. Abang tunggu dalam hitungan yang ketiga. Udah? 1, 2, ya 3. Ya abang sudah anggap adik-adik bawa Alkitabnya, sudah dipegang Alkitabnya. Sekarang kalau udah dipegang Alkitabnya, sayang kan nggak dibuka? Ya udah, dibuka Alkitabnya dari Perjanjian Baru. Nah, kitabnya dari Efesus ya. Efesus, kitab Perjanjian Baru ya, Efesus. Nah itu dekat-dekat sedikit, dekat-dekat Filip, nah dekat-dekat Galatia. Nah Filip sama Galatia antara di situlah. Nah oke. Ya Efesus ya adik-adik. Nah Efesus apa bang? Nah Efesus 2 ayat 21. Ya satu ayat aja tapi bisa memberkati adik-adik di rumah. Udah? Efesus 2 ayat 21 sudah ketemu? Ya sudah ketemu ya. Nah, abang bacakan kepada adik-adik, adik-adik menyimak dan membaca Alkitabnya. Oke?
Nah, Efesus 2 ayat 21. Apa yang dikatakan Bang? Ya, judulnya tadi itu dipersatukan di dalam Kristus. Ayat yang ke-21, ayat tunggal. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Wah, satu ayat tapi bagaimana nih Bang? Waduh. Nah, sekarang Abang mau menceritakan nih kitab Efesus ini dulu, sejarah kitab Efesus ini dulu adik-adik. Nah, adik-adik, kitab Efesus ini ditulis oleh siapa? Oleh Markus. Tulis oleh apa? Petrus. Tidak adik-adik ya. Siapa yang menulis kitab Efesus ini? Iya, benar sekali, Paulus ya. Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus ya. Yang memberitakan Injilnya adalah Paulus. Nah, adik-adik yang di rumah, nah, ketika Paulus menulis kitab Efesus ini, adik-adik, apa yang sangat unik terjadi adik-adik adalah benar sekali adik-adik, Paulus pada saat itu berada di dalam penjara. Bayangkan adik-adik, Paulus rasul Tuhan yang dikasihi Tuhan berada di dalam penjara, dikekang dalam penjara. Bayangkan adik-adik, cuman sendiri di penjara. Waduh, makan tak makan, minum tak minum, disiksa atau diabaikan, bisa memberitakan Injil kepada jemaat di Efesus. Bayangkan ya. Nah, kenapa Paulus adik-adik memberitakan Injil Efesus ini? Nah, itu mau kita bahas dulu adik-adik. Sebelum kita membahas ayat ini. Nah, apa? Pada saat itu di kitab pada saat itu di Efesus ada dua nih terbagi jemaat adik-adik. Kita tahu Yesus sudah berkorban bagi kita, bagi adik-adik, bagi abang, bagi guru-guru sekolah minggu. Kita tahu juga setelah Yesus diangkat ke surga, adik-adik, kemarin apa yo? 2 minggu yang lalu. Adik-adik, Tuhan memberikan kita Roh Kudus, roh sebagai penghibur kita dan memimpin kita adik-adik. Jadi ada dua momen yang sudah dilewatkan di sini adik-adik, adalah Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik surga, dan Roh Kudus sudah tercurahkan, diberikan Tuhan kepada kita. Nah pada saat itu di jemaat Efesus terbagi atas dua adik-adik. Satu, jemaat yang menyembah Tuhan. Satu, jemaat yang menyembah dewa. Nah, Paulus prihatin dong. Kenapa ini ada dua terbagi jemaat? Satu menyembah Tuhan, satu menyembah dewa. Nah, dewa apa yang disembah Bang? Nah, dewa, Dewi Artemis. Nah, Dewi Artemis ini adalah dewi kesuburan. Nah, kemudian ada juga nih selain menyembah dewa, jemaat Efesus ini juga ada yang menyembah kaisar, menyembah penguasa. Bukan Tuhan disembah sebagai penguasa di bumi dan seluruh semesta alam adik-adik. Nah jemaat yang terbagi dua ini, Paulus sangat prihatin dan dia memberikan dan mengingatkan lagi kepada kita, mengingatkan lagi kepada jemaat Efesus supaya berbalik kepada Tuhan, mengingat karya keselamatan yang Yesus berikan kepada kita. Masa Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita dan naik ke surga demi dosa-dosa kita, masa kita masih menyembah berhala, menyembah dewa-dewa? Nah, sekarang memang kayak aku Bang nggak menyembah dewa kok Bang. Bang juga tahu adik-adik di rumah tidak menyembah dewa, tidak menyembah kaisar-kaisar, tidak menyembah Pak Jokowi, tidak menyembah apa lagi, tidak menyembah bangku gitu kan. Tapi adik-adik sadar nggak adik-adik, ketika kita tidak sadar kita sudah menyembah kebiasaan kita nih. Misalnya kita tidak rajin sekolah minggu, telat ngasih tugas, dikasih abangnya tugas sekarang, 2 hari lagi 3 hari lagi baru dikumpulkan. Sedih nggak Bang lihatnya? Sedih kan? Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk ini yang kita sembah adik-adik. Kita nggak sadar bahwa itu kita ikutin kebiasaan-kebiasaan malas kita,
dosa-dosa kita, itu yang kita sembah. Secara tidak langsung itu yang kita ikutin, bukan Tuhan. Nah, kita berasa bermegah dalam diri kita, aku sudah ditebus Tuhan kok, Yesus sudah nembus aku kok, jadi aku bakal ke surga kok. Karena Tuhan Yesus bilang kalau siapa yang barang percaya kepada Tuhan, dia akan masuk surga, kerajaan surga, dan dilindungi oleh Tuhan. Cukup nggak gitu adik-adik? Ya, jadi nggak ada feedback ya adik-adik. Misalnya Tuhan ngasih berkat pada kita, keselamatan bagi kita, tapi kita tidak melakukan sebaliknya kepada Tuhan. Nah, itu benar nggak adik-adik? Iya, salah ya. Jadi kita harus melaksanakan juga sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tadi jadi Paulus ini mau nge-share ke abang sama adik-adik nih. Adik-adik di rumah ada terbagi dua nih, yang malas beribadah, yang ngerjakan tugas juga malas, sama yang semangat banget ngerjakan tugas, sama yang mau ikut sekolah minggu. Ada dua nih sekarang, ada orang nih. Jadi abang jadi udah sedih banget nih abang kalau misalnya adik-adik nggak sekolah minggu sama nggak ngerjain tugas. Nah, jadi ada dua dibagi nih adik-adik di rumah. Nah, sekarang abang mau tanya nih adik-adik yang mau menyembah Tuhan, rajin sekolah minggu, ngerjain tugas, atau yang bermalas-malasan, ngerjain tugasnya malas-malasan juga, terlambat ngerjain tugasnya, nggak mau diperintah orang tua, tidak mau ngikut Tuhan, firman Tuhan. Nah, ada bagi dua nih. Nah, begitu adik-adik. Jadi, kalau kita memang mau di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, kita itu pilihan adik-adik. Abang nggak bisa maksa adik-adik, tapi abang mau mengajarkan adik-adik untuk hidup di dalam Tuhan. Nah, di dalam Tuhan ya, sama seperti Paulus mau bicarakan kepada jemaat Efesus. Kamu mau ngikut Tuhan atau mengikut dewa? Nah, tapi abang, Paulus, juga adik-adik di rumah juga tidak mau kan menyembah dewa, menyembah kemalasan adik-adik, tetap mau di dalam Tuhan kan? Nah, kira-kira adik-adik apa sih manfaatnya kalau kita misalnya di dalam Tuhan? Apa sih bang? Iya, ada 3 yang mau dikasih abang ke adik-adik. Apa manfaatnya kalau kita misalnya di dalam Tuhan? 1, kita bertumbuh, sama seperti yang dikatakan di ayat 21 ini adik-adik. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Kita bertumbuh. Kalau bangunan itu harus apa sih adik-adik? Ya, harus kuat. Kuat sama bertumbuh itu kira-kira sudah valid nggak bang? Sudah bisa nggak bang? Hanya 2 itu? Iya, 1 lagi adik-adik, harus kokoh. Sama seperti pohon. Kalau misalnya pohon adik-adik itu harus bertumbuh, batangnya harus kuat. Sama kalau batangnya harus kuat, cukup nggak? Misalnya kalau bikin ikan abang aja udah tumbang, ya masa sih kayak gitu adik-adik di rumah? Jadi harus kokoh, jadi harus berakar. Nah, harus kuat. Nah, begitu adik-adik. Jadi adik-adik di rumah mau pilih mana nih? Mau pilih di dalam Tuhan, bermegah di dalam Tuhan, atau bermegah, ya aku sudah ditebus Tuhan, aku bermegah dalam diriku sendiri. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, udah ditebus Tuhan kok. Ya udah, aku malas-malasan aja. Tetap begitu. Nah, ingat ya adik-adik, kita harus tetap di dalam Tuhan. Yang mau diingatkan Paulus kepada kita adalah tetap harus di dalam Tuhan. Segitu aja sharing abang. Semoga adik-adik di rumah tetap di dalam Tuhan. Dadah. Oke, ada di rumah abang punya cuplikan nih. Ini cuplikannya. Selamat hari Minggu Abang Edo, Abang Eda, Bang Nuris, dan Kak Frida. Ringkasan renungan minggu ini menantikan janji Tuhan bisa kita lakukan dengan bertekun dan berdoa. Misalnya, jika kita ingin mendapat nilai yang bagus, maka kita harus tekun, belajar, dan berdoa. Terima kasih. Ya, adik-adik di rumah sudah gak terasa ya, ibadah kita akan sebentar lagi akan berakhir. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, ada baiknya abang memberitakan tugas. Nah, tugasnya adik-adik, abang akan memberikan adik-adik kuis. Nah, kuisnya itu abang akan kasih ke grup orang tua. Nah,
pengumpulannya jangan di grup orang tua ya adik-adik rumah. Nah, di grup dikumpulkan di PC Abang ya, personal chat ya. Bilang mamanya di personal chat Abang Edu. Oke ya, adik-adik rumah. Nanti dikasih Abang kuisnya. Sekali lagi Bang, biar lebih jelas adik-adiknya. Iya. Jadi nanti Abang kasih kuis buat adik-adik di rumah. Nah, Abang kasih kuisnya itu di grup orang tua. Nah, untuk pengumpulan tugasnya jangan di grup. Nah, dikasih ke Abang melalui PC ya, di PC aja nanti Abangnya. Oke ya, itu adik-adik di rumah. Oke Ya. adik-adik. Iya. Oke adik-adik di rumah, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri yuk. Semua bangkit berdiri. Tahu kan lagunya Allahku besar, kuat dan perkasa. Udah ya? Oke, sekalian kita mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Oke. Siapkan persembahannya. Siap. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Terima kasih atas pimpinan Tuhan sampai ibadah terakhir ini. Kiranya adik-adik rumah dapat mengikuti firman-Mu dan dapat bertumbuh di dalam-Mu. Biarlah mereka tidak mengikuti kemalasan mereka ya Tuhan, tapi mengikuti kehendak-Mu dalam firman. Biarlah mereka bisa bertumbuh seperti pohon, berakar, kuat, kokoh, dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, berkati mereka Tuhan yang ada di rumah, berkati juga orang tua mereka Bapa, anak-anak-Mu, berkati orang tua mereka, berikan rezeki, kesehatan sehingga Tuhan apapun kebutuhan adik-adik kami di rumah, kebutuhan keluarga di rumah bisa tercukupi. Tuhan berkati juga Bapa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini Bapa juga belajar melalui online Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepintaran buat adik-adik kami walaupun banyak sekali masalah dan juga banyak juga Bapa kendala-kendala. Kiranya Tuhan yang selalu menjaga mereka dan membimbing mereka dan memberikan juga Bapa setiap permasalahan pendidikan bisa terselesaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, biar semangat juga melayani-Mu, bersemangat juga Bapa menghibur adik-adik dan juga memberitakan Injil kepada adik-adik Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kami akhiri ini melalui doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik rumah. Shalom semuanya.